Halo semuanya, pernah nggak sih kepikiran gimana caranya perusahaan-perusahaan multinasional raksasa itu bisa mindahin dana miliaran dolar antar negara, tapi duitnya nggak habis digerus pajak? Nah, di pembahasan kita kali ini kita bakal bongkar habis-habisan salah satu rahasia terbesarnya, persetujuan penghindaran pajak berganda atau yang di dunia bisnis lebih akrab dipanggil P3B. Jadi, siapkan diri Anda karena kita akan langsung mulai. Oke, biar gampang, ini peta jalan kita hari ini. Kita bakal mulai dari melihat apa itu ancaman pajak berganda, lalu membandingkan pendekatan OECD dan PBB. Setelah itu, kita langsung bedah studi kasus nyata soal dividen, bunga, dan royalti, dan kita tutup dengan satu aturan yang paling krusial, beneficial ownership. Langsung saja, kita masuk ke bagian pertama, ancaman pajak berganda internasional. Coba deh bayangin situasi ini. Anda udah kerja keras, banting tulang, tanam modal di luar negeri, dan bisnisnya cuan. Tapi pas Anda mau bawa pulang keuntungan itu, tiba-tiba dua negara langsung nodongin tagihan pajak ke Anda. Negara tempat bisnis itu berjalan merasa berhak memajaki, dan negara asal Anda juga nggak mau kalah minta bagian. Kebayang nggak sih nyesaknya kalau laba bersih Anda dipotong 2 kali berturut-turut? Kalau dibiarin tanpa aturan, ini benar-benar mimpi buruk yang bisa langsung mematikan niat siapapun buat investasi asing. Makanya, ada aturan mainnya. Kita masuk ke bagian 2, OECD lawan PBB. Dua pendekatan yang berbeda. Di arena pajak global ini sebenarnya nggak ada satu buku aturan tunggal yang dipakai semua orang. Yang ada justru tarik ulur antara dua filosofi besar. Di satu sisi ada model OECD. Ini ibaratnya perisai buat negara-negara maju yang biasanya jadi pemberi modal. Fokus mereka jelas, melindungi hak pajak negara domisili asal si investor. Tapi di sisi lain, ada model PBB. Nah, model ini dirancang khusus untuk membentengi negara-negara berkembang yang seringnya jadi tempat modal itu diputar, alias negara sumber. Mereka pengen mastiin kekayaan yang disedot dari negara mereka nggak terbang gitu aja tanpa meninggalkan pajak yang adil. Jadi, tiap kali ada negosiasi P3B, pasti ada kompromi ketat di antara dua kepentingan ini. Biar makin jelas, kita masuk ke bagian 3. Kita bahas soal dividen, khusus untuk kasus Indonesia dan Singapura. Kalau kita ngomongin dividen lintas negara, pada dasarnya mengutip pandangan Weston dan Copeland, ini adalah momen bagi-bagi kue. Perusahaan sudah sukses mencetak laba bersih, dan sekarang saatnya uang itu didistribusikan ke para pemegang saham yang ada di negara lain. Mari kita lihat gimana sihir P3B ini bekerja. Katakanlah PT ABC di Indonesia mau dagiin dividen $1 juta AS ke perusahaan induknya di Singapura. Kalau nggak pakai P3B, langsung deh kena tarif standar 20%. Berarti $200.000 lenyap seketika buat bayar pajak. Tapi, karena ada fasilitas P3B antara Indonesia dan Singapura, tarif pajaknya bisa ditekan drastis cuma jadi 10%. Jadi, ini bukan sekedar teori angka di atas kertas ya. Ini soal menyelamatkan $100.000 uang tunai yang langsung masuk ke rekening pemegang saham dalam sekejap. Terus, begitu uangnya sampai Singapura, apa langsung bebas pajak? Wah, nggak gitu juga sistem kerjanya. Negara domisili, dalam hal ini Singapura, punya mekanisme adil yang namanya kredit pajak luar negeri. Maksudnya gini, otoritas Singapura mengakui kalau Anda udah bayar pajak $100.000 di Indonesia. Karena tarif pajak perusahaan di Singapura itu 17%, yang mana total tagihannya seharusnya $170.000, nah mereka cuma bakal nagih selisihnya aja, yaitu $70.000. Jadi, total pajak yang Anda bayar tetap $170.000, tapi Anda 100% aman dari yang namanya pajak ganda. Masuk akal kan? Oke, lanjut ke pilar pasif kedua di bagian 4. Bunga, dengan contoh kasus Indonesia dan Jepang. Bicara soal bunga, nggak usah pakai bahasa akademis yang ribet-ribet kayak definisinya Braley dan Myers. Sederhananya, bunga itu ya biaya sewa. Biaya yang Anda bayar karena sudah meminjam uang atau modal dari pihak asing buat muterin bisnis Anda. Sama persis kayak dividen tadi, P3B ini jadi dewa penolong buat transaksi pinjaman lintas negara. Misalnya, Bank XYZ di Jepang mencairkan pinjaman, dan PT ABC di Indonesia harus bayar bunga $100.000. Tanpa P3B, potongan 20% itu bakal bikin biaya pinjaman jadi mahal banget. Tapi berkat P3B, pajaknya cuma dipotong 10% di Indonesia. Penghematan $10.000 ini bukan cuma bikin bank di Jepang senyum karena terima uang lebih banyak loh. Pada akhirnya ini bikin struktur biaya modal atau cost of fund jadi jauh lebih murah dan efisien buat operasional bisnis di Indonesia. Sekarang, pilar pasif ketiga kita di bagian 5, royalti. Kita bedah kasusnya antara Indonesia dan Belanda. Royalti itu sebenarnya apa sih?
Singkat cerita, seperti kata Weston dan Brigham, ini adalah harga sewa untuk aset intelektual. Anda bayar buat dapetin hak pakai teknologi paten, lisensi software, merek dagang global yang sudah ngetop, atau bahkan nyewa resep rahasia suatu produk. Nah, dampak dari efisiensi pajak royalti ini kerasa banget buat kelangsungan inovasi. Bayangin sebuah perusahaan teknologi raksasa di Belanda. Mereka dapat pembayaran royalti $500.000 dari mitranya di Indonesia. Tanpa pelindung P3B, jebret, $100.000 hilang dipotong pajak di Indonesia. Tapi, dengan tarif spesial P3B yang cuma 10%, mereka berhasil menyelamatkan $50.000 dari potongan ganda. Uang segitu kan besar banget, dan itu jadi ruang bernapas yang masif buat perusahaan untuk terus berinvestasi kembali dalam meriset teknologi-teknologi baru. Nah, kita sampai di bagian 6 yang paling penting. Kunci utamanya, pemilik penikmat hak atau beneficial ownership. Gini, dengar ada diskon pajak miliaran gitu, pasti banyak perusahaan besar yang gatel pengen ngakalin sistem kan. Bikin aja perusahaan perantara di negara yang perjanjian pajaknya murah. Tapi, otoritas pajak tuh nggak bodoh. Mereka tahu persis taktik manipulatif yang namanya treaty shopping ini. Makanya, muncullah aturan ketat soal beneficial owner atau pemilik penikmat hak. Intinya, fasilitas istimewa PTB itu cuma berlaku buat pihak yang benar-benar memiliki dan menikmati langsung manfaat ekonomi dari penghasilan tersebut, bukan sekedar calo atau perusahaan cangkang yang cuma numpang lewat. Terus gimana dong cara mengaktifkan tameng P3B ini secara legal dan buktiin kalau bisnis Anda bukan abal-abal? Semua kuncinya ada di satu dokumen sakti, SKD atau Surat Keterangan Domisili. Anda harus melewati 3 langkah pasti ini. Pertama, urus dan dapatkan SKD secara resmi dari otoritas pajak di negara asal. Kedua, serahkan dokumen itu ke negara sumber, contohnya ke Direktorat Jenderal Pajak kalau di Indonesia. Baru deh di langkah ketiga, Anda bisa menikmati pengurangan tarif pajaknya. Ingat ya, tanpa dokumen sakti ini, sebaik apapun strategi bisnis Anda, diskon pajak miliaran tadi nggak bakal pernah bisa dicairkan. Jadi, sebelum kita akhiri sesi kali ini, saya ingin Anda merenungkan pertanyaan ini. Coba evaluasi lagi struktur bisnis internasional Anda. Apakah operasinya sudah benar-benar patuh secara hukum dan memenuhi syarat sebagai beneficial owner sejati? Ataukah jangan-jangan tanpa sadar Anda sedang melakukan treaty shopping dan menyimpan bom waktu yang bisa meledak kapan saja di meja audit pajak? Memahami P3B itu bukan cuma soal pintar berhitung berapa banyak uang yang bisa dihemat, tapi ini soal membangun kepastian dan keamanan hukum. Pastikan strategi bisnis Anda berada di sisi hukum yang benar. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.